Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren salafi, pesantren salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafiqun menyandarkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir yang membahas tentang pesantren salafiyah di Jawa dan penyembah kubur, pengagung kubur. Perlu kita ketahui bersama, yang pertama, perkembangan Islam di Jawa adalah perkembangan Islam yang paling pesat sedunia. Hal ini didukung oleh 4 aspek. Yang pertama, perkembangan Islam di Jawa didukung oleh mubaligh dari Baghdad, Jarat, Turki, di mana mereka membuat tim delegasi ke Indonesia yang dikenal dengan istilah Wali Songo. Wali Songo, delegasi Wali Songo sendiri diusung dalam 3 periode. Wali Songo ditugaskan ke Indonesia, letaknya di Pulau Jawa, memilih Pulau Jawa karena Pulau Jawa yang dianggap paling sulit dijamah oleh dai-dai. 9 mubaligh ini disebar di seluruh Pulau Jawa. Mereka hadir pada tahun sekitar 1400 Masehi. Dalam jangka waktu yang begitu singkat, tanah Jawa bisa dimasuki ajaran Islam tanpa adanya pertentangan. Poin kedua, bukti sejarah. Keberadaan makam para ulama tersebut, para mubaligh tersebut yang dikenal dengan Wali Songo, agar kita tidak melupakan sejarah, dan sejarah itu tidak hanya dibaca, maka harus ada istilah studi lapangan atau ditelisik. Studi lapangan tidak bisa dilakukan tanpa adanya peninjauan ke lokasi. Peninjauan lokasi, karena ini areanya adalah area makam, Islam mempunyai nama, bukan studi lapangan, bukan meninjau lokasi, tapi ziarah kubur.
Dan hukum dari ziarah kubur dalam Islam adalah sunnah. Selain ziarah kubur sunnah, ziarah kubur bukanlah pengagum kuburan atau disebut dengan menyembah kuburan. Perbedaan ziarah kubur dengan menyembah kubur itu jauh, sangat jauh. Dan perbedaannya sangat signifikan antara menyembah kubur dengan ziarah kubur. Kalau pernah sekolah, kalau pernah kuliah, kalau pernah belajar statistik, bisa diuji komparasinya, bisa diuji bandingannya dengan menggunakan tabel defisiensi. Tapi itu kalau pernah sekolah. Nomor 3, keberadaan pondok pesantren merupakan bentuk nyata dari kesuksesan para mubalik Islam dalam mengembangkan dakwah Islam di Pulau Jawa. Pondok Salafiyah merupakan lembaga pendidikan Islam non formal yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam. Ponpes Salafiyah adalah pemegang tonggak estafet terhadap pasang surutnya agama Islam di Indonesia. Karena apa? Karena tidak ada pendidikan lain selain pendidikan pesantren yang menangani dakwah Islam secara salafiyah. Yang kedua, apakah pondok pesantren salafiyah amalannya sesuai dengan ulama salaf? Ponpes Salafiyah adalah pondok pesantren yang menangani pendidikan secara khusus agama Islam. Adapun yang dikaji di Ponpes adalah kitab-kitab karya ulama salaf, kitab-kitab imam madhab, yang mana imam madhab adalah ulama salaf, yaitu generasi terbaik Islam. Contoh tentang ubudiyah di Ponpes Salafiyah yang diajarkan diantaranya ada 10 poin. Nomor 1, kitab fikih. Di pondok pesantren Salafiyah diajarkan kitab fikih, mulai dari kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli, dan sebagainya. Nomor 2,
kitab sunnah atau kitab hadis. Diajarkan kitab hadis Bulughul Maram, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi, dan hadis-hadis yang lain. Diajarkan kitab Al-Quran, mulai dari segi bacaan, qiraah, tartil, tajwid, tafsir Jalalain, tafsir Khazin, tafsir Ahkam, ulumul Quran, gharaibul qiraah, qiraah sab'ah, dan lain-lainnya. Kitab akhlak. Di pondok pesantren diajarkan kitab akhlak, mulai dari kitab Ta'limul Muta'alim, etika belajar, Wasoyatul Aba lil Abna, pendidikan rumah tangga, orang tua dan anak. Kitab sejarah. Diajarkan pula kitab Wasiatul Mustafa, Tibun Nabawi, Kholasatun Nurul Yakin, Tiba, Berjanji, Madarijus Su'ud, dan lain-lainnya. Kitab alat. Di pondok pesantren Salafiyah diajarkan ilmu alat, mulai dari nahwu, sorof, balaghah, mantek, arud, usul, dan qawaidul fikih, dan semuanya diajarkan secara bertahap karena masing-masing kitab itu memiliki tingkatan. Yang nahwu saja ada nahwu jurumiyah, ada nahwu imriti, ada nahwu alfiyah, ada nahwu kafiyah, dan lain-lainnya. Ilmu pengobatan nomor 7. Di pondok pesantren juga diajarkan kitab-kitab yang berbau pengobatan, seperti kitab Hamsul Ma'arif Kubro, Mujarobat Dairobi, Ibnu Sina, Al-Faq, Tahqiqul Hayawan, khasiat-khasiat hewan, dan lain sebagainya. Nomor 8 diajarkan astronomi. Kitab-kitab astronomi diantaranya adalah Durusul Falakiyah, Ra'uful Manan, Sulam Nayiren, dan lain-lainnya. Kitab tasawuf diajarkan di pondok pesantren, kitab Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, Mau'izatul Mu'minin, Kifayatul Atqiya, Salalimul Fudola, dan lain-lain. Nomor 10 kitab Tauhid. Tauhid kitabnya banyak, diantaranya ada Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Husnul Hamidiyah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika belum pernah berguru ngaji kitab tersebut di atas, yang tidak lain dan tidak bukan adalah karya ulama salaf, dan belum pernah masuk minimal 5 tahun di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Jawa, sebaiknya tidak usah berbicara yang isinya menjelekkan pondok pesantren. Pondok pesantren Salafiyah pengagum kubur, penyembah kubur, tawasul, apalagi menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai hujah, biar seakan-akan kelihatan seperti orang alim. Tidak usah. Mengatakan seperti itu tidak ada
pondok pesantren Salafiyah yang mengagungkan kubur, apalagi sampai menyembah kubur, tidak ada. Menuduh pondok Salafiyah dengan tuduhan pengagung kubur, penyembah kubur, lalu diikuti dengan ayat-ayat seakan-akan kelihatan alim, itu sangat tidak benar. Dalil yang diutarakan oleh Ustadz Abdul Hakim itu sebaiknya dipahami dulu asbabul wurud ayat tersebut bagaimana, dilalah ayat itu gimana, khitabnya kemana, dipakai Allah untuk siapa. Itu perlu. Bukan ustadz itu asal bisa dalil, asal comot dalil. Sebab kalau Anda seperti itu bisa ditertawakan oleh anak pesantren. Sudah jelas ayat tersebut khitabnya kepada orang kafir. Kenapa dipakai dalil yang membahas tentang pengagum kubur, ziarah kubur yang dihubungkan dengan pesantren? Itu sangat tidak muktadi, tidak sesuai dengan muktadul hal dan muktadul makom. Itu kalau pernah belajar balaghah, ada dilalahnya sendiri. Dan yang terakhir, dakwah itu sampaikan kebenaran, bukan mengajari kebencian. Ajarkan Islam, jangan mengajarkan kebencian. Mengajarkan kebencian kepada sebuah kelompok, mengkoreksi kelompok lain di mana mereka adalah para santri Anda. Mereka tidak akan bertambah ilmu, tidak pula bertambah bagaimana isi kandungan Al-Quran, bagaimana isi kandungan hadis secara terperinci, secara ditinjau dari alat, tidak. Tapi malah pandai membenci, pandai mencaci. Bukti kecil, apakah Ustadz Abdul Hakim bisa memberikan bukti satu saja, baik bukti ucapan, ajaran seorang kiai pondok pesantren ulama salaf yang mengajarkan tentang mengagungkan kuburan, menyembah kubur, atau memiliki rekaman video bahwa santri pondok A melakukan menyembah kubur, mengagungkan kubur. Semoga ini hanya fitnah belaka. Dan khususnya bagi para pemirsa, bagi siapa saja yang mengetahui tempat dan domisili Ustadz Abdul Hakim, silahkan dilaporkan ke kantor polisi dengan membawa bukti video ini dengan tuduhan nomor 1, melecehkan kelompok tertentu, melecehkan norma agama. Nomor 2, melaporkan
dengan alasan telah memprovokasi masyarakat dan menanamkan kebencian serta permusuhan. Nomor 3, penyalahgunaan fasilitas umum. Nomor 4, menyalakan api permusuhan yang bisa berdampak negatif dan keamanan serta persatuan umat Islam di kemudian hari. Pasale golek ono dhewe. Sekian, terima kasih. Hai para ustaz yang mengharuskan majelisnya semua berbaju putih. Dari mana Anda terima syariat itu? Pernahkah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin dengan syarat semua berbaju putih? Jangan cuma baca Yasin aja setiap malam Jumat. Baca Quran mah Yasin aja malam Jumat lagi. Tahukah Anda ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tentang? Syariat siapa yang Anda lawan? Syariat Rasulullah. Siapa Rasul Anda? Tanya, mikir, Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok syariat yang saya terima bukan syariat Nabi Muhammad? Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok tata cara berzikir saya tidak sama dengan berzikirnya Nabi Muhammad? Mikir sedikit dong. Rasul saya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul saya tidak mengerjakan? Saya harus mengerjakan. Siapa yang menyuruh saya mengerjakan ini? Penyesalan di akhirat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran ketika mereka tidak mau menempuh jalan Rasul, mereka tidak mau mengikuti jalan Rasul, mereka ingin jalan sendiri, mereka buat jalan sendiri, mereka buat jalan ke surga sendiri, mereka yakini itu sebagai ibadah sendiri. Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah ajarkan. Pada hari itu mereka gigit jari dan mereka berkata, andai di dunia dulu saya mau mengikuti jalan Rasul. Penyesalan, penyesalan tiada arti, penyesalan tiada guna, penyesalan yang tidak lagi diterima. Tinggallah penyesalan dan adab di balik penyesalan itu. Di hari Ahad kita menyuruh pelaku syirik berfikir, karena syirik itu menghancurkan la ilaha illallah. Hari ini kita menyuruh pelaku bid'ah berfikir, karena bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah. Yang paling kuat menghancurkan la ilaha illallah syirik, dan yang paling kuat menghancurkan Muhammad Rasulullah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdillah. Perlu pemirsa ketahui bahwasanya di Indonesia, bahkan dimanapun, ada istilah yang bernama ormas. Dan semua ormas, organisasi masyarakat, pasti mempunyai yang namanya kegiatan, baik ormas itu ormas Islam ataupun ormas non Islam.
ormas sendiri tidak hanya NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Bukan hanya itu. Ormas itu banyak sekali. Idealnya ormas Islam itu memiliki kegiatan yang bersifat Islam, baik kegiatan pengajian atau kegiatan sosial. Dengan tujuan apa? Agar umat Islam bukan hanya memeluk Islam saja, tapi Islam adalah hidup dengan adanya tanda-tanda kehidupan, yaitu bersifat kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami atau sosial. Contoh kegiatan yang Islami: pengajian rutin mingguan atau bulanan. Biasanya sebuah ormas membuat acara rutin, baik itu acara bulanan atau mingguan atau tahunan. Ditetapkan pada bulan tanggal keberapa kalau itu bulanan. Kalau itu acaranya mingguan, ditentukan setiap hari apa, jam berapa. Contoh kegiatan yang Islami: Khatmil Quran. Khatmil Quran adalah kegiatan membaca Al-Quran secara bergantian, dibaca mulai awal hingga khatam, baik dibaca sendirian atau dibaca secara bergantian. Ini adalah kegiatan yang melakukan adalah ormas Islam. Pengajian sejarah, baik sejarah Nabi, sejarah ulama, atau sejarah kebudayaan Islam, dengan menggunakan kitab. Misal mengkaji kitab sejarah Nabi dengan menggunakan tiba, mengkaji sejarah ulama, contohnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, sejarah Imam Syafi'i, sejarah Imam Sadili, sejarah Imam Basri, dan sebagainya. Atau mempelajari sejarah kebudayaan Islam, budaya Islam mulai dari sebelum Islam, mulai dari awal Islam, zaman sahabat dan seterusnya. Itu pun juga bisa dilakukan oleh sebuah ormas. Kegiatan ormas bisa dilakukan oleh laki-laki saja, ataupun ibu-ibu saja, atau anak-anak saja, atau mereka berkumpul jadi satu.
Contoh lain kegiatan yang bersifat islami, pembacaan Al-Quran surat tertentu, misal surat Waqiah. Biasanya bahasa lebih mudahnya Waqiah. Pembacaan Al-Quran surat Yasin dinamakan biar mudah, bahasanya disebut Yasinan. Pembacaan Al-Quran surat Al-Kahfi, penyebutannya biar mudah Kahfian. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh ormas siapa saja dan waktunya kapan saja dilakukan oleh ormas. Agar ormas itu bisa memiliki kegiatan rutin, maka kegiatannya dirutinkan, entah setiap hari Senin, entah setiap hari Jumat, atau hari Kamis. Masalah waktu tergantung kesepakatan ormas. Tidak harus hari Jumat atau malam Jumat. Pembacaan kumpulan kalimat thayyibah. Ormas bisa membuat kegiatan yaitu membaca kalimat thayyibah bersama-sama, seperti membaca tahlil, membaca istighosah, atau membaca yang lainnya. Contoh kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Ro'an. Ro'an itu kerja bakti, bersih-bersih, entah bersih-bersih di kampung, bersih-bersih di masjid, bersih-bersih di pondok, atau pembentukan panitia zakat mal dan zakat fitrah, pembentukan panitia kurban. Ini semua adalah contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ormas, di mana ormas adalah organisasi yang di dalamnya banyak orangnya, yaitu lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang, itu bisa dinamakan ormas. Di mana ormas yang hidup pasti memiliki kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan oleh ormas Islam adalah sebaik-sebaik kegiatan, di mana dengan berbagai kegiatan tersebut bisa dapat diambil manfaatnya, dan semua kegiatan bisa bernilai manfaat, termasuk bertambah wawasan, bertambah saudara, dan saling tukar pengalaman, tukar pemikiran, tukar pengetahuan, saling menerima dan saling memberi kelebihan, mudzakarah, saling mengingatkan, saling menasehati. Jadi kalau yang dibahas oleh Ustadz Abdullah, lebih tepatnya Ustadz Maududu Abdullah, hanya membahas Yasin dibaca malam Jumat saja yang dibahas.
dan kegiatan itu dinamakan bid'ah, kenapa harus Yasin yang dibahas? Kenapa orang membaca Al-Quran surat Yasin yang dibahas? Kenapa tidak semua kegiatan dikatakan bid'ah? Maka jelas yang mengatakan bid'ah adalah orang yang belum paham betul tentang agama Islam, belum paham betul ormas Islam dan macam-macam kegiatan ormas Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir tidak sama dengan Nabi Muhammad. Zikir tidak sama dengan zikirnya Nabi Muhammad. Tidak ada perintah, baik perintah Al-Quran atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan atau yang melarang zikir harus sama dengan zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau tidak ada yang memerintahkan zikir itu harus sesuai dengan orang itu, ulama itu, nabi itu, nabi ini. Tidak ada. Tidak ada yang mengharuskan sama. Sebagian firman Allah di dalam Al-Quran, seruan tentang zikir adalah wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah, dan seterusnya. Selain itu, dalam Al-Quran juga ada yang menjelaskan wadkurullaha dzikron katsira, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada satupun yang mengharuskan zikir sama dengan Nabi. Jadi kalau Ustadz Abdullah mengatakan bahwasanya zikirnya tidak sama dengan Nabi, ini seharusnya diperjelas. Artinya tidak sama itu maksudnya apa? Tidak sama kalimatnya, tidak sama tata caranya, tidak sama tujuannya, apa tidak sama manfaatnya. Yang terakhir, sebodoh saya ini mengomentari tentang yang merusak la ilaha illallah
adalah kufur, dan yang merusak Muhammadur Rasulullah adalah bid'ah. Sebodoh saya, tidak ada dalil Al-Quran atau sabda Nabi yang isinya yang menghancurkan syahadat atau la ilaha illallah adalah syirik, dan yang menghancurkan Muhammadur Rasulullah adalah bid'ah. Ini entah fatwa siapa ini, fatwa siapa atau ngarang sendiri, entah, enggak tahu. Setahu saya tidak ada hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Jadi ini adalah fatwa ngawur yang tidak jelas sumbernya. Jadi nggak perlu untuk ditanggapi, kecuali Anda seorang nabi atau membodohi mustami' dan hadirin untuk menguatkan hadirin dalam menciptakan kebencian. Entah, saya nggak tahu. Seharusnya pengajian itu disampaikan runtut. Artinya disampaikan kalau ngaji Al-Quran itu ya dikaji per ayat, dibahas artinya, dibahas maknanya, dibahas asbabun nuzulnya, dilalah lafziyahnya apa, dilalah maknawiyahnya apa, terus menggali kaul-kaul pendapat dari para ulama tentang ayat tersebut bagaimana. Setelah selesai ganti membahas ayat yang lainnya, terus mulai dari pertama Al-Quran hingga khatam. Seharusnya ngaji seperti itu. Kalau isi dari ceramah hanya menanamkan kebencian, menyerang kelompok, maka ini bukan ngaji, tapi penjelmaan setan yang hakiki. Penjelmaan setan yang hakiki. Sekali lagi, penjelmaan setan yang hakiki. Itu saja dari saya. Semoga kita tetap dalam hidayah Allah, dalam lindungan Allah, dalam memperjuangkan agama Islam tanpa ada rasa kebencian, tanpa melihat miring terhadap kelompok lain. Sekian, terima kasih. Islam adalah bersaudara. Assalamualaikum.